Rasa bersalah. Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Seseorang yang dikendalikan sisi jahatnya atau sisi buruknya, sesudah selesai melakukan tindakannya yang jahat atau yang buruk kepada orang lain, jika orang itu menyesal atau sadar dari kesalahannya, maka orang itu bisa memperbaiki kesalahannya karena merasa bersalah sudah melakukan kejahatan atau keburukan kepada orang lain. Jika seseorang tidak sadar dan tidak menyadari kesalahannya karena melakukan tindakan yang jahat atau buruk kepada orang lain, maka orang itu sudah dikatakan sudah sakit jiwa atau sudah gila karena tidak mempunyai kesadaran diri untuk memperbaiki kesalahannya ketika ia sudah melakukan tindakan yang jahat atau buruk kepada orang lain. Orang yang tidak pernah menyesal dan merasa bersalah karena sudah melakukan kejahatan atau keburukan kepada orang lain, orang itu sudah mati rohaninya dan jiwanya sudah sakit dan sudah menjadi gila, meskipun sepertinya tidak kelihatan gila. Orang yang sudah tidak mempunyai rasa bersalah akan menjadi psikopat yang berbahaya dan sangat kejam. Ketika orang lain berbuat jahat kepada dirinya, orang yang sudah menjadi psikopat akan membalas dendam dengan caranya yang sangat kejam. Psikopat adalah orang yang sudah tidak memiliki rasa bersalah dan perasaan menyesal karena melukai orang lain dengan kejahatannya sendiri. Ingat, setiap orang yang sudah tidak mempunyai rasa bersalah atau perasaan menyesal ketika orang itu sudah selesai melakukan kejahatannya, orang itu sudah dikendalikan iblis dan orang itu pasti akan binasa dalam kekekalan. Jika kita sadar dan menyesal dan merasa bersalah karena sudah melakukan kejahatan atau keburukan kepada orang lain, maka kita harus segera bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita terbebas dari rasa bersalah. Orang yang tidak bangkit dan memperbaiki dirinya sendiri karena rasa bersalahnya orang itu bisa stres dan depresi dan bisa berakhir bunuh diri seperti Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus. Rasa bersalah, obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan rasa bersalah adalah datang kepada Tuhan Yesus dan mulai melakukan perintah dan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa terbebas dari rasa bersalah. Rasa bersalah hanya bisa disembuhkan dengan ajarannya Tuhan Yesus, yaitu dengan kasih dan pengampunan. Jika kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain atau kesalahan yang kita perbuat sendiri, maka rasa bersalah itu akan memenjarakan kita dan kita tetap akan dihantui rasa bersalah jika kita ingin keluar
dan sembuh dari rasa bersalah, kita harus bisa mengasihi dan mengampuni seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hanya kasih dan pengampunan yang bisa membebaskan seseorang dari rasa bersalahnya. Sadar dan bertobatlah jika kita belum bisa mengasihi dan mengampuni. Jika kita menyesal dan merasa bersalah karena kejahatan yang kita perbuat, maka kita harus segera bertobat. Jika tidak bertobat, maka kita sedang membunuh tubuh, jiwa, dan roh di dalam diri kita sendiri secara perlahan-lahan. Tuhan Yesus akan mengampuni kita jika kita mau bertobat dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.